Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam ibadah kali ini. Saya percaya Jemaat Tuhan dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berapa banyak di antara saudara yang hadir pada saat ini merindukan Tuhan untuk hadir pada saat ini di rumah Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku siapkan hatimu, tundukkan kepalamu, kita akan satu di dalam doa. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Sebab kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini kami tidak berada di tempat yang lain Tuhan. Kami berada di rumah-Mu Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus yang manis, kami mengundang Engkau hari di tempat ini Tuhan. Mari mengalir bersama kami Yesus. Mari mengalir bersama kami Roh Kudus. Oh terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati kepadamu Tuhan. Apabila kuasa-kuasa di luar Engkau Yesus yang mau mencoba-coba mengganggu jalannya ibadah kami pada saat ini, kami bersatu hati, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kami percaya hanya Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan sungguh layak bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selidiki batinku dan
Engkau saja Tuhan Yesus. Saat ini kami rindu lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Kita semua yang rindu bersuka cita di dalam Tuhan bersama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, hati kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau kuat dan penuh kemuliaan. Amin Tuhan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari kita berseru bagi Tuhan, katakan. Engkaulah Raja atas dunia. Engkau yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak dan bertepuk tangan bagi-Mu. Engkau Tuhan percaya dan merintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami mau nyatakan Tuhan. Kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Amin Tuhan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari dengan suara yang nyaring kita berseru katakan. Engkaulah Raja atas dunia. Engkau yang menghancurkan kutuk Tuhan. Menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan merintah untuk Engkaulah Raja. Mari bertepuk tangan dengan sukacita bagi Tuhan yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Amin Tuhan. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak dan bertepuk tangan hanya bagi-Mu. Engkau Tuhan percaya dan merintah untuk selamanya. Haleluya. Engkau memerintah sampai selamanya Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Dan persembahan yang kedua untuk misi penginjilan, saudara dapat memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruangan ibadah. Kita siapkan persembahan kita, tundukkan kepala kita satu dalam doa.
Engkau baik dalam hidup kami Amin, Tuhan. Terima Tuhan. kasih buat kemurahan Tuhan, buat Ya, anugerah Yesus. Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan yang selalu baru Tuhan curahkan dalam hidup Amin, kami. amin, Tuhan. Saat ini diberi kesempatan bagi umat Tuhan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang bersuka Ya, cita Tuhan. karena kami mengasihi Tuhan. Amin, Yesus. Terima Amin. kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Hai Jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam Sunday Update bersama saya Yola dan teman saya Sela. Kami berdua akan menyampaikan beberapa informasi ibadah selama sepekan ini. Dan tidak lupa juga akan mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru saja bergabung dalam ibadah raya GBI Wotoar. Dan inilah Sunday Update 19 Februari 2023. Informasi untuk minggu depan 26 Februari 2023, ibadah dilaksanakan seperti biasa 4 kali ibadah. Dan untuk ibadah raya anak Bethel Kids akan disertai dengan pengurapan minyak. Bagi kaum ibu, mari bergabung dalam ibadah Wanita Bethel Indonesia hari Rabu 22 Februari 2023 pukul 5 sore bertempat di gedung gereja. Informasi bagi kaum profesional muda akan dilaksanakan ibadah Pro Action hari Jumat 24 Februari 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Bagi jemaat yang memberikan persembahan lewat transfer bank dapat melalui Bank Mandiri dan Bank BCA berikut ini. Serta bukti transfer dapat dikirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan secara tunai dapat memberikannya melalui amplop khusus pembangunan. Jadwal menara doa setiap Selasa sampai Kamis pukul 10 sampai 11 siang di Menara Doa lantai 2 dan terbuka juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling. Bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dari hamba-hamba Tuhan, saudara dapat mengisi formulir doa yang tersedia di depan pintu masuk dan mengisinya. Dan formulir doa saudara akan didoakan di Menara Doa. Bagi jemaat Tuhan yang rindu berkomitmen menjadi anggota jemaat di tempat ini, saudara dapat menghubungi Pendeta Muda Serlin Sakati MA, atau saudara dapat mengisi formulir kartu anggota jemaat di depan pintu masuk, atau dapat mengisi link yang tersedia di akun sosial media GBI Wotoar. Terima kasih telah menyaksikan Sunday Update dari kami berdua. Dan untuk informasi-informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun-akun sosial media GBI Wotoar. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, puji Tuhan, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang menjadi andalan kami dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Nyanyi sama-sama dari awal, katakan ku perlu Engkau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku
percaya, ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Boleh sambil buka tanganmu jemaat Tuhan, katakan sama Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, yang mengandalkan Tuhan, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Nyanyikan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sambil angkat tanganmu katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Lagi, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu Tuhan, waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, yang mengandalkan Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan, katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Jemaat Tuhan, katakan sama Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku kasih.
Selain Kau, sekali lagi katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain Tuhan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik, yang mengandalkan Tuhan. Buka mulutmu, sembah Tuhan. Kau satu-satunya andalan dalam hidup kami, tiada yang lain Tuhan yang menjadi andalan kami. Hanya Yesus namanya. Oh, terima kasih Tuhan. Bila Kau di pihak kami, siapakah lawan kami Tuhan? Siapakah yang menjadi lawan kami? Oh, terima kasih Tuhan. Kami tetap aman bersama-Mu. Kami aman bersama-Mu. Kau yang menjadi andalanku Tuhan. Ya, mari nikmati Tuhan. Dalam masyarakat naralamu, kami sembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami jadi umat kesayangan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya, sembah Tuhan. Engkau dicintai. Oh, syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau dicintai di tempat ini. Haleluya. Engkau dikasihi. Amin Tuhan Yesus. Kau yang termanis dalam hidupku. Kau setia Tuhan. Kau setia bagi kami Tuhan. Di saat manusia tidak setia, Engkau setia. Amin. Dalam hidup kami. Dan kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau kekasih jiwa kami. Ya Tuhan. Kau gembala kami yang setia. Amin Yesus, amin Tuhan. Kau yang termanis dalam hidupku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku.
cinta Engkau Tuhan. Ku cinta selamanya. Sambil buka tangan jemaat Tuhan, katakan sama Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwa kami, buat kasih Tuhan, buat Yesus, Yesus yang termanis buat boleh sambil angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan. Katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku. Buat jiwaku. Buat sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Kau Allahku Tuhan, Kau Allahku, maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku pun memujimu ya Tuhan, sungguh besar, amin, Kau Allahku. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, maka jiwaku pun memujimu. Kau besar dan hidup di dalam kami, sungguh besar. Oh, Kau Allahku. Sekali lagi, dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great you are, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, then sings
berharga sudi. Terima kasih Tuhan. How great thou art. Yes. How great thou art. How great you are. How great thou art. How great thou art. Sekali lagi untuk Tuhan. How great thou art. How great thou art. Amin. Kasih tepuk tangan yang sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Segala pujian, kehormatan, keagungan hanya bagimu Ya, Tuhan. Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sangat besar. Ya, Allah yang agung, Allah yang mulia. Allah yang layak kami sembah. ya. Engkau segalanya dalam hidup Amin, kami. amin, Tuhan. Kami bersyukur kalau pada siang hari ini kembali kami boleh berada di dalam rumah Tuhan untuk memuji-muji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Tuhan Karena Engkaulah yang layak kami sembah. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan kesempatan bagi kami untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Engkau bertahta di atas pujian Yes, amin. umat-Mu. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan membuka hati kami. Kami akan mendengarkan dan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang masih jauh dari sempurna. Kuduskan hamba-Mu agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu sesuai dengan kehendak Amin, Tuhan. amin. Dan jemaat Tuhan semuanya, kami semua bisa semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Karena kami percaya rancangan Tuhan atas hidup kami pribadi lepas pribadi adalah yang terbaik. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian kehormatan hanya bagimu. Dalam nama Yesus. Kami siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya saya ini tidak mau menyaksikan atau bersaksi. Cuma karena seperti tadi pagi ada lagu kita menyanyi. Yesus yang termanis buat jiwaku. Saudara-saudara, lagu ini sangat berkesan bagi saya. Yesus yang termanis bagi jiwaku. Karena lagu ini saya nyanyikan selama kurang lebih 2 minggu di dalam kamar sendirian. Karena saya mengalami sebuah masalah dalam pendidikan saya. Sudah mau akhir-akhir akan diwisuda. Saya sisa 1 mata pelajaran yaitu neurologi atau ilmu tentang saraf, ilmu saraf. Dan saya akan ujian sama salah satu dokter spesialis dan dia sekaligus adalah kepala bagian neurologi Fakultas Kedokteran Unsrat. Pada waktu saya menunggu kedatangannya karena dia agak lama datang, biasa kalau kita mau ujian kita harus menunggu jauh-jauh waktu sebelumnya. Tiba-tiba ada seorang dokter lewat, dia juga adalah spesialis saraf yang memang dia berhak untuk memberikan ujian karena ada beberapa dokter. Jadi saudara-saudara, ketika dia lihat saya, dia bilang, "Bikin apa ngana?" Ini pakai bahasa Manado ya. "Bikin apa ngana?" "Ujian dok." "Mari saja sini." Saya mau menolak, saya mau bilang, "Sudah ada dokter yang akan ujian." Saya takut, jangan dia tersinggung. Jadi saya ikut saja. Aduh, tapi dalam hati saya, aduh bagaimana ini kalau nanti saya ditanya. Tapi sudahlah, saya pikirkan mereka pasti akan memberitahukan. Jadi saya sudah diuji dan saya yakin saya lulus. Kemudian beberapa hari kemudian saya mau mengambil hasil ujian. Saya duduk di muka ruangan dari kepala bagian saya yang seharusnya saya ujian. Kemudian saya masuk dan kemudian dia tanya,
Ngana kan harusnya ujian sama saya. Kenapa? Saya bilang, iya dok. Ngana apa tidak tahu, kenapa Ngana ujian dengan dokter yang lain? Saya mau jawab apa saudara, saya hanya diam. Dia bilang, Ngana kira Ngana mau lulus. Semua hasil harus ada lewat saya. Ngana kira Ngana mau lulus. Saya seperti disambar petir di siang bolong. Gelap saudara, hampir saya jatuh. Karena saat itu adalah saat-saat yang memang sudah akan diwisuda, karena saudara-saudara kita waktu zamannya saya kalau masuk dalam fakultas kedokteran rata-rata 10-an tahun saudara. Saya sudah 9 tahun. Apalagi saudara-saudara kalau sudah di blacklist sama dokter ini, tunggu saja hukumannya seperti apa. Sehingga ada beberapa rekan saya, dia sudah lebih senior, belasan tahun sampai 15 tahun. Dia tahan saudara. Dia tahan. Dan akhirnya dia harus ancam. Dokter masih mau kasih lulus atau tidak? Dia ancam. Baru dikasih lulus. Saya sudah tidak tahu apa yang saya mau buat. Saya hanya tertunduk diam, baru dia usir. Keluar sana. Saya keluar. Saya ketemu dengan salah satu dokter residen mengambil spesialis saat itu. Saya keluar dengan menangis. Kemudian dokter itu bertanya, kenapa Ngana menangis Yen? Saya cerita apa yang dia bilang. Ngana rupa orang tidak punya iman. Karena dokter ini dia memang aktif di rohani. Rupanya tidak punya iman jo Ngana. Dia bilang begitu. Saya hanya tertunduk, saya menangis. Tetapi kata-katanya itu, iya ya, kenapa saya seperti tidak punya iman. Kemudian saya pulang, saya mengurung di kamar kurang lebih 2 minggu. Saya keluar kecuali mandi atau buang air. Saya hanya tinggal dengan omak saya. Kemudian saya ambil gitar. Sepanjang hari saya berdoa, saya menyanyi. Yesus yang termanis buat jiwaku. Sudah itu saudara-saudara, saya tidak bisa kalau menyanyi ini. Biar di doa-doa pribadi saya sampai saat ini, saya teringat. Itu peristiwa yang sangat-sangat membekas. Karena papi saya sedikit-sedikit telepon, sudah nih. Sudah mau ujian? Iyo sebentar. Nanti. Saudara-saudara, saya dituntut untuk cepat. Papi saya sudah buka jemaat GBI yang masih di sebelah sama orang tuanya Bu Rina. Saudara, saya berdoa sepanjang hari. Saya ambil gitar, saya menyanyi Yesus yang termanis buat jiwaku. Itu lagu top saudara dulu. Dan saudara-saudara, saya berdoa, saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan tolong. Rasanya mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau tahu kerinduan saya sudah juga terlalu lama. Dan saya kasihan orang tua saya yang berusaha untuk menyekolahkan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya saya waktunya ambil hasilnya, saya ingin pergi. Dan ternyata saudara tahu, saya lulus. Hati saya begitu seperti plong begitu. Baru saya telepon orang tua saya dan saya ceritakan apa yang terjadi. Itulah sebabnya saudara-saudara ini juga menjadi teladan bagi kita. Satu-satunya yang dapat kita andalkan hanya Tuhan. Secara manusia mustahil saudara. Dia sudah ancam saya. Saudara, tetapi puji Tuhan saya bisa lulus. Saudara-saudara, ini kesaksian sebenarnya saya tidak perlu menyampaikan, cuma karena ada lagu Yesus yang termanis. Dan anak saya ya, termasuk Elia pun merasakan itu. Dia harus menangis di gereja. Adik saya telepon, kenapa Elia so menangis di dalam gereja. Dia berdoa, mengalami masalah. Semua kita akan mengalami masalah. Tetapi justru dalam masalah itu
mujizat Tuhan dinyatakan ketika kita berserah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan kita bertemakan adalah alarm. Saudara-saudara, kalau kita googling, berbicara soal alarm itu sebenarnya panjang. Tetapi saya mau ambil intinya saja bahwa alarm itu adalah alat yang dirancang untuk memperingatkan akan adanya bahaya atau akan adanya kerusakan, atau juga bisa sebagai petunjuk yang untuk kebaikan dan kepentingan manusia. Saudara-saudara, alarm itu bisa berupa sinyal, bisa juga berupa bunyi, ya sirene. Ya biasa saudara-saudara kan ambulans, mobil pemadam kebakaran, ya saudara-saudara. Bisa juga dalam bentuk sinar, ya biasanya pakai sinar merah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman saya waktu kita kan kalau ke Manado biasa pakai mobil ya. Dan salah satunya memang saya juga suka bawa kalau tengah malam. Tengah malam karena saya itu kalau di kendaraan susah tidur. Mau kendaraan kayak mau pesawat. Saya itu tidak bisa tidur, selalu mau siaga. Nah kalau malam daripada saya pikir daripada harus berhenti terus mesti istirahat, hilang waktu, jadi saya selalu mari saya yang bawa. Biasa saya pakai tengah malam ya, saya yang bawa itu jam 12, jam 1. Bisa tanya sama Pak Kabi ya saudara-saudara, banyak kali begitu. Karena Pak Kabi yang sudah bawa dari Palu ya, perjalanan sudah jauh, saya bilang mari ya, daripada istirahat saya yang bawa. Nah biasanya saudara-saudara kalau habis dari Isimu Gorontalo di daerah Kuandang, saya berapa kali waktu belum dikasih lampu alarm tanda merah, saya suka tak terus itu karena ada belokan yang harusnya saya belok ke arah Manado, tetapi ada jalan terus. Ya saya berapa kali tak terus, tahu-tahu itu pelabuhan Kuandang. Kalau ada yang tahu. Jadi kalau tak terus kenapa beda? Laut sudah di depan. Ya saudara, itu rupanya pelabuhan. Tetapi setelah ada lampu merah, jadi dari jauh kita sudah lihat lampu merah berkelap-kelip. Ya, oh itu berarti itu pelabuhan. Harus belok, memang belokannya itu patah ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah fungsi alarm. Sebagai petunjuk atau peringatan akan adanya bahaya, atau ya sebagai tanda kalau ada sebuah kerusakan. Kalau saudara punya listrik itu pakai token ya. Kalau sudah mau habis pulsa babunyi titit titit. Sama dia kasih sinyal atau dia kasih peringatan. Pulsa semua habis, semua mati lampu. Ya kita isi seperti itu. Saudara-saudara, tidak tahukah saudara dan saya bahwa Alkitab yang adalah firman Allah itu adalah alarm dari Tuhan bagi manusia, supaya kita tidak binasa. Alkitab adalah firman Allah yang merupakan peringatan Tuhan kepada manusia supaya kita tidak binasa, supaya kita boleh diselamatkan. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan ini ada banyak hal-hal yang disampaikan Tuhan. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada umat Tuhan ataupun kepada tokoh-tokoh yang diceritakan di Alkitab yang seharusnya kita bisa mengerti apa yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Apa yang tidak boleh, sebab itu adalah larangan dari Tuhan. Memang kita harus mengerti, kita harus belajar firman Tuhan. Ya. Ada hal-hal yang sebagai informasi saja, tetapi ada hal-hal yang kita harus tahu bahwa inilah hal-hal yang tidak boleh kita lakukan dan mana yang patut kita teladani. Itu dalam perjanjian lama karena itu menulis sejarah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi firman Tuhan ini itu perlu kita selalu baca dan kita renungkan. Biar hanya 1-2 ayat. Dan kita punya selalu kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan sebab ini adalah alarm. Saudara-saudara, dalam Yesaya 40 ayat 3,
Ini adalah seruan untuk umat Tuhan yang disampaikan Allah kepada Nabi Yesaya. Untuk umat Tuhan, untuk umat Israel. Demikian, ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah saudara-saudara, kata-kata ini pun telah disampaikan juga oleh Yohanes Pembaptis mengawali pelayanan Tuhan Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang mendahului untuk menyampaikan bahwa sudah ada Mesias yang datang. Mari kita baca Matius 3 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata. Jadi Yohanes Pembaptis itu sama dengan Yesaya. Dia mengulang kembali kalimat dari Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Saudara-saudara, Yohanes telah menyerukan kepada umat Israel pada saat itu tentang telah datangnya Mesias. Dan Mesias itu adalah Allah sendiri, firman Allah yang menjadi manusia. Dengarkan apa yang disampaikan, boleh dikatakan seperti itu. Persiapkan jalan Tuhan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah pribadi yang sama yang sudah menyampaikan itu melalui Nabi Yesaya dalam perjanjian lama. Dan Yohanes juga itu memiliki tugas untuk menyampaikan sebelum Yesus memulai pelayanannya. Saudara-saudara, itulah sebabnya saudara-saudara di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-11 di situ firman Tuhan mengatakan, semuanya ini telah menimpa mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah umat Israel. Ya, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita, bagi saudara dan saya yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Inilah waktunya, saudara. Firman Tuhan sudah jauh-jauh menyampaikan itu kepada kita. Di mana zaman akhir telah tiba. Umat Israel menjadi contoh bagi kita. Menjadi peringatan. Supaya apa yang mereka lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, jangan lakukan. Apa yang baik, lakukan. Umat Israel diceritakan adalah umat yang tegar tengkuk. Keras kepala, keras hati. Sudah banyak melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Tetapi masih saja suka mencobai Tuhan. Masih saja tidak percaya kepada Tuhan. Masih menggunakan otak mereka. Itulah sebabnya firman Tuhan mencatat. Orang yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itu kurang lebih 2 jutaan. Ya sekitar 2-3 juta. Tetapi saudara, orang-orang dewasa yang keluar dari Mesir, yang masuk ke tanah Kanaan cuma 2 orang. Yosua dan Kaleb. Musa pun sebagai pemimpin tidak masuk. Karena Musa melanggar firman Tuhan. Karena dia mencemarkan nama Tuhan. Karena ada faktor kesombongan. Memang itu terjadi karena Musa terlalu marah sama bangsa Israel yang kepala batu. Sehingga yang harusnya ia cuma tunjuk supaya air keluar. Tetapi dia berkata, akankah kami mengeluarkan air dari gunung bata ini? Saudara, bukan dia yang akan mengeluarkan. Bukan dia dengan Harun. Tetapi Tuhan. Nah itu kesalahannya. Dan yang lainnya yang masuk ke tanah Kanaan selain 2 orang itu anak-anak yang lahir di padang gurun. Karena mereka berjalan 40 tahun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir ini.
Itulah sebabnya saya katakan firman Tuhan ini adalah alarm, peringatan bagi kita. Nah saudara-saudara, apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita? Mari kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 8a. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci, ya kitab suci ini tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 8a. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang akan saya sampaikan, yang firman Tuhan mau sampaikan sesuai dengan judul perikop dalam pembacaan ini adalah hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Itu judul perikopnya ya saudara. Yang pertama firman Tuhan mau sampaikan kepada kita, waspadalah terhadap tipu muslihat iblis. Waspadalah terhadap tipu muslihat iblis. Yakobus 4 ayat 4. Kita ulang baca. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, persahabatan atau bersahabat itu menunjukkan satu sikap keakraban. Kalau kita punya sahabat, maka kita akan sangat akrab. Saya punya sahabat saudara. Dari sejak saya masih sekolah, kita kuliah sama-sama sampai saat ini. Ada keakraban. Ada istilah demikian, sahabat rasa saudara. Atau teman rasa saudara, tetapi lebih tepatnya sahabat rasa saudara. Teman saya pernah berstatus di FB. Dia men-tag nama saya karena kita ada waktu saya ke Manado, dia tulis Yeni Toding, sahabat rasa saudara. Rasanya sahabat itu lebih dekat daripada keluarga. Itulah sahabat. Saudara-saudara, sahabat itu juga berarti adalah orang yang spesial bagi kita. Saudara yang punya sahabat, sebab kalau ada kita mengalami masalah atau ada sesuatu yang terjadi, biasanya sama orang tua justru kita tidak curhat. Sama suami kita tidak curhat. Ini karena yang suka curhat kan perempuan ya. Laki-laki kurang ya. Sebab laki-laki pakai logika, kalau perempuan pakai perasaan. Karena saya juga perempuan saudara ya. Ibu-ibu kalau ada masalah biasanya suka curhat kepada sahabat rasa saudara itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah di dalam ayat keempat tadi firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Bahwa persahabatan dengan dunia bisa menyebabkan kita tidak setia. Persahabatan dengan dunia bisa menyebabkan kita tidak setia dan kehilangan kasih yang mula-mula terhadap Tuhan. Dan ini merupakan petunjuk atau alarm bagi kita. Mari kita introspeksi.
apakah saya ini masih setia? Apakah saya ini masih setia sama Tuhan? Apakah saya masih mengasihi Tuhan seperti awal saya menggebu-gebu? Jadi pertanyaan, karena kalau kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula, ketika kita sudah tidak setia, itu berarti kemungkinan besar kita sedang bersahabat dengan dunia. Mungkin kita rajin ke gereja, kita masih setia melayani, tapi jadi pertanyaan, mungkin di hadapan Tuhan kita sudah mulai menjalin persahabatan dengan dunia. Dan firman Tuhan juga mau mengingatkan kepada kita, bersahabat dengan dunia itu berarti kita menjadikan diri kita musuh Allah. Dan itu sangat berbahaya. Mungkin kita merasa kita adalah orang yang setia. Kita adalah orang yang kita masih jadi orang Kristen kok. Setiap minggu saya ke gereja. Saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat itu, saya sudah melayani. Tetapi sebenarnya kita lebih bersahabat dengan dunia daripada bersahabat dengan Tuhan. Kita lebih dekat kepada dunia, hati dan pikiran kita lebih terfokus pada dunia, lebih daripada kita terfokus pada Tuhan. Itu berarti bahwa kita telah menjadikan diri kita musuh Allah. Ini alarm bagi kita, alarm bagi saya, karena firman Tuhan ini untuk semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya, sekuat apakah dunia ini? Sehingga orang kok bisa bersahabat dan dikatakan jadi musuh Allah. Sekuat apa sih sekuat apa dunia ini? Saudara, di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-15, 15 atau 16. 15, 16. Tetapi 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. 1 Yohanes 2. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Perhatikan ayat ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, kesombongan, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya panca indera. Ada mata, ada telinga, dan alat perasa, itu bisa lidah. Dan kita punya daging ini yang dibungkus oleh kulit. Itu adalah perasa. Nah saudara-saudara, ketiga panca indera ini saling terkonek satu dengan yang lain. Misalnya ketika kita melihat sesuatu, maka sesuatu yang kita lihat itu kalau itu menyenangkan dan enak untuk dinikmati, bisa memuaskan keinginan kita, bisa memuaskan nafsu kita, maka itu akan masuk atau merasuk dalam jiwa kita. Saya pernah menjelaskan beberapa waktu yang lalu, jiwa itu adalah pengelola sumber daya manusia. Jiwa kita adalah pengelola sumber daya manusia yang terdiri dari pikiran, perasaan atau emosi, dan kehendak. Ini adalah juga yang disampaikan oleh seorang ahli neuroscience, ya, ahli saraf, dan juga dia ahli dengan disiplin ilmu lainnya. Saudara, jadi kalau apa yang kita tangkap, apa dari mata, apa dari telinga, apakah dari lidah ataupun dari tubuh ini, saudara, yang memuaskan hawa nafsu kita, maka semua akan bekerja bersama. Itulah sebabnya ada peribahasa yang mengatakan dari mata turun ke hati. Betul toh saudara? Ada orang yang cepat sekali jatuh cinta.
biar sudah menikah. Tapi ketika dia melihat, aduh ini yang, maka dia akan berusaha untuk mendapatkannya dan menikmatinya. Panca indera itu hati-hati. Panca indera kita akan bisa menjatuhkan kita karena kita ditipu oleh iblis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya Alkitab telah menceritakan awal mula kejatuhan manusia. Adam dan Hawa jatuh oleh karena apa? Karena dunia ini penuh dengan keinginan-keinginan. Saudara-saudara, iblis datang kepada Hawa. Memang barangkali yang cepat kasih jatuh ya untuk soal ya sesuatu yang iblis tahulah ya. Itu manusia perempuan itu kalau dipancing cepat sekali bercurhat. Cepat sekali berkomunikasi. Kalau laki-laki mungkin agak kurang ya. Jadi cuma perempuan biasanya kalau dipancing. Jadi iblis datang. Tuhan bilang semua pohon-pohon yang ada di ini tidak boleh kamu makan toh? Oh tidak, bukan begitu. Tuhan bilang semua boleh kamu makan. Tetapi yang satu ini tidak boleh dimakan. Masa? Kenapa? Iya kalau saya makan, kami makan, kami akan segera mati. Iblis berkata, oh tidak, bukan mati. Karena kalau kamu makan, maka kamu akan jadi seperti Allah. Keangkuhan. Iblis menawarkan sebuah keangkuhan, kesombongan. Kamu akan jadi seperti Allah. Oh begitu ya. Ada dalam hati. Wih hebatnya kalau kita jadi seperti Allah. Pantas Allah bilang jangan makan. Saudara-saudara. Kemudian firman Tuhan mencatat. Hawa memandang buah itu. Dan buah itu sedap dipandang. Setelah itu dia ambil. Kemudian dia memberikan kepada suaminya. Dan mereka makan bersama-sama. Lewat panca indera. Sebab itu waspadalah. Jangan sampai ditipu oleh iblis saudara-saudara. Saudara, persahabatan dengan dunia adalah ketika kita membiarkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu kita paksakan untuk mendapatkannya. Karena tiga hal ini adalah produknya iblis yang sangat laris. Yang bisa menguasai dunia ini. Karena manusia selalu menginginkan dan mengejar keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Itulah sebabnya manusia cenderung sombong, saudara. Manusia cenderung sombong. Seringkali saya sudah mengatakan ini berkali-kali dalam doa puasa. Kesombongan masuk tanpa kita sadari. Kita sudah menjadi angkuh mungkin. Karena kita merasa kita lebih dari orang lain. Mungkin karena kita merasa saya ini sudah diberkati Tuhan. Sehingga kita tidak menyadari bahwa kesombongan, keangkuhan sudah masuk. Itulah yang ada di dunia ini saudara-saudara. Itu adalah produknya iblis yang terlaris. Sebab itu firman Tuhan memberikan peringatan alarm bagi saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang kedua sebagai peringatan alarm Tuhan kepada kita. Yang kedua adalah jangan membuat Allah cemburu. Jangan membuat Allah cemburu. Saudara-saudara, kita baca dulu dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 5. Itu adalah pada waktu hukum Taurat diturunkan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Yang sementara dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Dengar apa perintah Tuhan. Dan ini masih tetap berlaku saudara. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya
atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tuhan tidak sadis, saudara. Cuma ini peringatannya kepada umatnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian Yakobus pasal 4 tadi ayat yang kelima. Itu diulang lagi. Coba saudara baca. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Baca terjemahan sederhana Indonesia. Terjemahan sederhana Indonesia. Kitab suci pun sudah mengatakan roh Allah yang tinggal dalam diri kita cemburu. Saudara, kita punya roh. Roh Allah yang tinggal dalam diri kita cemburu dan menginginkan kesetiaan penuh kepadanya. Jadi Allah menginginkan kita punya kesetiaan penuh kepada Allah. Apakah menurutmu ayat itu hanya omong kosong? Saudara, ini terjemahan sederhana Indonesia untuk kita bisa pahami. Jadi dia kunci dengan apakah menurutmu ayat itu hanya omong kosong? Tidak ada ayat dalam Alkitab yang omong kosong, sebab itu adalah firman Allah sendiri. Itu adalah alarm Allah bagi manusia. Saudara-saudara, jadi roh yang ada di dalam kita ini, yang selalu terkonek dengan Allah. Dan apalagi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu semakin giat mengingatkan kita. Hei, roh yang ada di dalammu itu cemburu loh. Jadi Tuhan tahu keadaan kita itu seperti apa, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ketika kita sudah tidak setia, ketika kasih kita sudah mulai pudar, ketika kasih kita sudah menjadi tawar, dan memang itu Tuhan Yesus sudah mengatakan itu, maka itu berarti kita membuat Allah cemburu. Di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 5, jemaat Efesus sebenarnya tidak ada yang kurang. Mereka hebat, saudara. Mereka setia. Tetapi firman Allah datang kepada jemaat di Efesus. Demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama. Efesus pasal 2 ayat 5. Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun. Minta maaf. Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2, minta maaf saudara. Ini soal mata ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Coba ayat yang keempat, Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Saudara-saudara, jemaat Efesus adalah jemaat sebenarnya yang begitu setia. Mereka berjeri lelah. Hari Kamis yang lalu hamba Tuhan sudah menyampaikan hal ini. Tetapi ada satu celaan dari Allah. Kelihatan setia tapi sebenarnya mereka sudah meninggalkan kasih mereka. Yang mula-mula kasih yang menggebu-gebu kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sadarkan, ingat loh engkau sudah jatuh begitu dalam. Kembali, bertobat, kalau tidak aku akan mengalihkan kaki dianmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan membuat Allah cemburu. Kalau kita membuat Allah cemburu itu berarti kita menjadikan diri kita musuh Allah. Kita harus jujur bahwa di dalam hidup ini hal-hal yang bersifat jasmani materi, ya, kekuasaan, jabatan,
kehormatan dan penghargaan dari manusia itu seringkali telah menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Kalau Allah tergeser, itu berarti kita menjadikan hal-hal yang ada di dunia ini, setiap materi apapun itu, pekerjaan, usaha dan lain sebagainya, itu menjadi berhala. Saudara-saudara, kita mungkin tidak ada seorang pun yang menyembah berhala, bukan? Pada kehidupan saudara tidak ada. Tidak ada patung yang kita sembah. Tetapi ketika kita sesuatu itu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup telah menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, itu berarti bahwa kita sudah membuat Allah cemburu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang kelima tadi, Yakobus 4 ayat 5, saudara-saudara, saudara perhatikan kembali, di situ ditulis ya, sesuai dengan terjemahan saudara Indonesia, Roh Allah yang tinggal dalam diri kita cemburu dan menginginkan kesetiaan penuh kepadanya. Apakah menurut ayat ini hanya omong kosong? Artinya saudara-saudara, Allah menempatkan rohnya dalam kita supaya kita bisa mengetahui keinginan Allah. Supaya kita bisa tahu hatinya Allah seperti apa. Dia menghendaki supaya kita setia. Dia menghendaki supaya kita memiliki kasih yang sejati. Sehingga apa? Permohonan-permohonan kita dikabulkan oleh Allah. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh yang ada dalam kita. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saudara-saudara, dalam kesaksian tadi saya tidak tahu lagi seperti apa saya harus berdoa. Hanya menangis, hanya menyanyi, hanya air mata yang tercucur. Hanya mohon Tuhan tolong. Mungkin juga saudara pernah merasakan hal itu karena beban yang berat. Masalah yang berat. Saudara, tapi lihat. Dengar firman Tuhan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara perhatikan roh yang ada di dalam kita, dia yang mengeluh kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan karena dia tahu masalah yang sedang kita hadapi. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia, Allah, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Orang yang sungguh-sungguh setia dan mengasihi Tuhan. Allah yang menyelidiki hati nurani oleh karena ada roh. Dan ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh yang ditempatkan Allah itu akan berdoa dengan keluhan-keluhan. Menyampaikan masalah-masalah yang berat yang kita hadapi. Saudara-saudara, ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara perhatikan, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada banyak orang Kristen menggacokkan ayat ini. Jadi biar dia tidak setia, biar dia sebenarnya sudah jauh dari Tuhan, tetapi setiap kali dia katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Padahal dia sudah jauh dari Tuhan. Kasihnya sudah pudar. Bagaimana Allah mau bekerja dalam segala sesuatu? Itulah sebabnya jangan heran kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Supaya kita bisa kembali kepada kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan.
Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Untuk mengingatkan kita itu sebagai alarm bagi kita, bagi saudara dan saya. Supaya kita bisa menintrospeksi hidup kita. Sebenarnya Tuhan punya rencana yang baik atas hidup kita. Tetapi kitalah yang menjauhkan diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu yang kedua, jangan buat Allah cemburu. Hal yang ketiga yang terakhir. Allah menghendaki kejujuran. Allah menghendaki kejujuran. Saudara, Yakobus 4 ayat 6. Firman Tuhan berkata. Oh ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara-saudara, kecongkakan atau kesombongan itu sangat ditentang. Itulah sebabnya saya katakan tadi ada banyak kali saya tidak menyadari. Bahwa sebenarnya kita sudah berada pada suatu keadaan yang congkak, yang angkuh. Karena kita merasa bahwa kita ini sudah diberkati. Kita ini sudah dipakai oleh Tuhan. Kalau bukan saya tidak begini, tidak begitu. Kalau bukan saya tidak akan bisa jadi. Saudara, kita tidak menyadari bahwa kita sudah jatuh pada keangkuhan hidup. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu menyadarkan saya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Semua yang aku alami semua karena anugerah. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kerendahan hati adalah orang yang tidak angkuh, orang yang tidak sombong. Karena dalam kerendahan hati, di dalam kerendahan hati itu terkandung sebuah kejujuran. Terkandung sebuah integritas atau ketulusan. Integritas itu adalah apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Apa yang ada di pikiran, ada di hatinya itu dia ucapkan, itu yang dia lakukan, bukan munafik. Di dalam kerendahan hati terkandung sebuah kejujuran dan ketulusan. Amsal 11 ayat 3a, firman Tuhan berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Berarti orang yang jujur itu yang pemimpinnya itu adalah ketulusan hati. Itulah sebabnya Tuhan menginginkan kejujuran dalam kehidupan kita. Memang saudara-saudara kita bisa tersandung, oke. Kita masih hidup dalam daging, tetapi ketika roh itu mengingatkan kita, mari kita segera bangkit, mari kita segera bertobat. Jangan tetap tinggal dalam kejatuhan itu, dalam keadaan yang seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu selesai divonis hukum Richard Eliezer, saudara, ada seorang pakar hukum pidana yang namanya Jamin Ginting. Dia memang selalu dipakai untuk memberikan komentar-komentar, dimintai pendapatnya tentang kasus yang sedang terjadi itu di pengadilan. Hostnya dari salah satu channel televisi mengatakan, apa pendapat Bapak? Dia berkata, kalau saya bisa memberi tema itu adalah kejujuran itu mahal. Kejujuran itu mahal. Kadang kejujuran bisa sangat beresiko, saudara. Justru orang yang mau jujur dapat hukuman. Justru orang yang mau jujur itu justru dibenci karena dia ngomong jujur. Justru orang yang mau jujur dia terancam keselamatannya. Itu kenyataan di dunia. Saudara-saudara, Yesus sudah pernah merasakan itu. Itulah sebabnya benar dikatakan kejujuran itu mahal. Kita bisa berisiko karena kita jujur.
Saudara-saudara, Markus 14 ayat 61 sampai 64. Saudara lihat ini, Yesus pun mengalami. Tetapi ia, yaitu Yesus, tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Sebelumnya itu dia banyak dituduh segala macam, tapi Yesus hanya diam. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? T huruf besar. Kita sudah tahu siapa anak yang terpuji. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia, Yesus, harus dihukum mati. Bisa saja Yesus mengelak, bukan, saya bukan Mesias, lolos dia. Tetapi Yesus menerimanya karena dia rendah hati. Dia mau taat sampai mati apa yang diperintahkan oleh Bapa, yaitu oleh Allah sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus divonis mati oleh banyak orang, bukan hanya imam besar, tetapi seluruh orang berkata, ya, divonis hukuman mati di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah statement yang berkata, hanya orang yang berkelaslah yang menghargai kejujuran. Hanya orang yang berkelas, dalam tanda petik. Apa orang yang berkelas? Orang yang berkelas itu orang yang bukan hanya pintar, tetapi orang yang bijaksana, arif bijaksana, dan orang yang berani. Karena itu saya melihat pada saat vonis dari Eliezer, kemudian Menko Polhukam Mahfud MD, dia sangat mengapresiasi hakim yang memimpin persidangan-persidangan itu. Ya, dia katakan ini hakim luar biasa, hakim yang berani, hakim yang bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tidak seperti hakim-hakim yang lain. Orang yang berkelas, dia menghargai kejujuran. Lebih dari orang yang berkelas di dunia, lebih dari hakim yang adil yang ada di dunia ini, ada satu pribadi, bukan saja dia berkelas di dunia, tetapi dia adalah hakim yang agung, hakim yang adil. Dia sangat-sangat menghargai sebuah kejujuran. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak membutuhkan alat bukti terlihat, tetapi dia tahu sampai kedalaman hati saudara. Dia tahu sampai kedalaman hatiku. Itulah sebabnya dia, Tuhan, sangat menghargai kejujuran dan ketulusan hati. Karena itu di dalam Amsal 2 ayat yang ke-7 sebagai ayat yang terakhir. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Ini firman Tuhan. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudara-saudara, memang kita belum sempurna. Kita bisa jatuh bangun. Tetapi yang Tuhan inginkan ada ketulusan. Mengakui apa yang kita sudah lakukan. Dan mohon pengampunan. Mohon supaya kasih karunia Tuhan terus bekerja. Roh Kudus supaya memampukan kita. Untuk kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan kita masa bodoh. Ini alarm dari Tuhan bagi kita semua. Supaya kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan atas hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba sudah selesai menyampaikannya. Tetapi biarlah Roh Kudus akan terus bekerja dalam hati kami. Pribadi lepas pribadi. Karena Engkau menghargai orang yang jujur dan tulus hati. Kami sadar kami seringkali jatuh bangun. Tetapi Tuhan,
Tuhan mau selalu kami disempurnakan. Amin, amin. Untuk semakin hari semakin kami berkenan di hadapan Tuhan. Karena Engkau selalu punya rencana yang terbaik atas hidup kami. Tuhan tidak mengendaki kami binasa. Tuhan tidak mengendaki kami hidup melarat. Oh Yesus Tuhan. Tapi Tuhan mau memberi yang terbaik bagi kami. Ada sukacita dan damai sejahtera Amin, Allah. amin, Tuhan akan curahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari dengan iman kita serukan bagi Yesus. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu kami punya kerinduan untuk tidak mau jauh-jauh dari Tuhan. Tetapi seringkali dunia berusaha untuk menjauhkan kami dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Agar supaya kami waspada terhadap tipu muslihat iblis. Yang mau menjauhkan kami dari kasih-Mu. Yang membuat kami supaya kami tidak setia. Yang membuat kami supaya kami menjadi musuh Allah. Karena keangkuhan hidup. Tolong kami Tuhan. Seberapa banyak kami yang mendengarkan firman-Mu. Biar kami mengerti firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama pada saat ini. Terima kasih Bapak, kami punya komitmen untuk tetap menyembah Engkau. Untuk tetap mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup kami. Engkau tidak pernah tergantikan dengan apapun juga. Tuhan terima kasih. Kami yakin dan percaya seberapa banyak kami yang hadir pada siang hari ini. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan, semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati dengan berkat-berkat rohani. Yang akan membimbing kami untuk kami dapat berjalan pada rencana Tuhan yang terbaik. Tuhan terima kasih. Kalau Engkau masih berkenan atas hidup kami. Berikan kesempatan untuk kami dapat sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Bapa terima kasih.
Engkau memberkati semua umat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Apapun masalah yang mereka hadapi, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak biarkan mereka. Amin. Engkau selalu bekerja dengan roh-Mu Amin. untuk menyadarkan kami pribadi lepas pribadi. Untuk kami semakin mengasihi Engkau, semakin setia. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa di surga, tolong mereka agar mereka mendapatkan kelegaan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau yang tahu akan motivasi kami dalam kami melayani Tuhan. Biarlah Tuhan ini semua berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Engkau tahu motivasi mereka oleh karena mereka mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Limpahkan berkat-Mu Tuhan bagi jemaat Tuhan. Dan mungkin juga ada persembahan-persembahan yang lain dalam mengembalikan apa yang Tuhan punya. Tuhan yang tahu. Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk mungkin ada di antara kami yang merayakan ulang tahun secara pribadi Tuhan. Tuhan sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah satu anugerah. Yang mereka tidak akan sia-siakan tetapi mereka akan pakai untuk dapat semakin mengasihi Tuhan dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan biarlah kasih mereka dalam rumah tangga tetap erat Tuhan terjalin. Kasih itu juga akan nampak dalam kehidupan keluarga mereka. Dan mereka akan terus mengasihi Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus. Kami serahkan juga Tuhan Yesus akan bangsa negara kami. Akan Tuhan pemerintah kami yang ada. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati bangsa kami biar satu saat akan terjadi transformasi, semakin banyak jiwa boleh bertobat dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati Sulawesi Tengah, berkati Kota Palu Tuhan. Kami yakin dan percaya Indonesia, Kota Palu, Sulawesi Tengah ada selalu di hati Tuhan. Ada di rencana Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini dan tadi pagi, berkati ibadah sore dan malam. Biarlah Tuhan Yesuslah yang menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan. Mari saudara angkat tanganmu. Sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, dan memberkati kita semua mulai saat ini. Sepanjang tahun 2023 ini Tuhan. Bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.